dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil analisis konflik Poso 1998. Selamat menyaksikan. Tragedi konflik Perang Poso. Perang Poso ini terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai 2007. Konflik ini terjadi karena keselisihan antara kubu umat Muslim dan kubu umat Kristen atau Kristen, di mana konflik ini bukan hanya tentang percecokan antara kedua agama ini, yaitu ada masalah konflik lain bermula dari insiden kecil di akhir 1998 yang kemudian memicu ketegangan yang lebih luas dan terdapat beberapa gelombang kekerasan besar-besaran, terutama pada tahun 2000 sampai 2001. Konflik ini menyebabkan ribuan korban jiwa, puluhan orang luka-luka, puluhan ribu orang luka-luka, dan kerusakan infrastruktur yang sangat amat kacau. Penyelesaian konflik ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Malino pada Desember 2001. Meskipun kekerasan sporadis masih berlanjut beberapa bulan setelahnya, akar konflik Poso ini mencakup faktor-faktor seperti perubahan demografis, kompetisi politik dan ekonomi, serta ketidakseimbangan representasi dalam pemerintahan lokal. Konflik ini menjadi contoh penting tentang bagaimana ketegangan etnis dan agama dapat diperparah oleh kondisi yang sosial dan politik. Lalu ada penyebab konflik Poso. Konflik Poso mencakup perasaan penduduk asli yang terpinggirkan oleh pendatang yang membawa perubahan sosial, ekonomi dengan peralihan lahan. Selain itu, ketegangan juga muncul di aspek politik, di mana dominasi pemerintahan awalnya oleh elit Kristen lalu berbalik seiring pertumbuhan penganut Islam. Keberadaan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memperparah keadaan dengan mendukung elit Islam, membuat elit Kristen semakin terpinggirkan. Faktor demografis keberagaman menciptakan potensi konflik sosial, di mana provokasi antara kelompok dapat memicu konflik komunal. Hal tersebut menyebabkan banyak orang atau kelompok menjadi bersedia untuk angkat senjata, merakit bom, hingga pada akhirnya harus mati di ujung senjata. Kondisi ini dikatakan sebagai bagian dari bencana yang berasal dari agama, yang mana bencana tersebut terjadi ketika agama dijadikan sebagai sandera untuk kepentingan kelompok demi meraih sebuah kenikmatan sesaat dengan mengatasnamakan Tuhan oleh kekuatan dogmatik. Konflik Poso 1998 memiliki dampak yang sangat luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologi bagi masyarakat setempat dan Indonesia secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak utama dari tragedi Poso 1998. Yang pertama ada korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Konflik ini menyebabkan 577 korban yang tewas dan 384 orang yang terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum yang rusak atau terbakar. Yang kedua ada pengungsian massal. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Yang ketiga, ada ketegangan sosial dan trauma. Konflik ini memperdalam ketegangan antar komunitas, terutama antara kelompok Muslim dan Kristen. Trauma akibat kekerasan membuat proses rekonsiliasi berjalan lebih lambat. Yang keempat, ada dampak ekonomi. Perekonomian daerah lumpuh karena banyak usaha dan pasar yang hancur. Ketidakstabilan ekonomi memperburuk kondisi masyarakat yang terdampak. Yang kelima, ada upaya perdamaian. Pemerintah menginisiasi Deklarasi Malino II pada tahun 2001 sebagai langkah rekonsiliasi. Dibentuk Komisi Keamanan dan Sosial Ekonomi untuk membangun kembali wilayah yang terdampak. Pengaruh konflik Poso terhadap berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Jadi, pengaruh konflik Poso terhadap bidang ekonomi itu ada kerusakan infrastruktur, yaitu konflik Poso menyebabkan kerusakan parah pada rumah, pasar, sekolah, dan tempat ibadah, yang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Akibatnya, roda ekonomi masyarakat terhenti total. Yang kedua, terhentinya aktivitas ekonomi. Situasi yang tidak aman membuat warga tidak bisa berdagang.
bertani, atau bekerja. Banyaknya orang yang mengungsi menyebabkan distribusi barang terhambat dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Yang ketiga, menurunnya investasi. Ketidakstabilan keamanan membuat investor enggan menanamkan modal. Lembaga keuangan pun membatasi operasinya, sehingga pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan. Yang keempat, meningkatnya kemiskinan. Banyak warga kehilangan mata pencarian, angka kemiskinan meningkat tajam, dan masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah maupun lembaga sosial, mencerminkan keruntuhan struktur ekonomi lokal. Yang kedua, pengaruh konflik poso terhadap bidang politik. Yang pertama, kehilangan legitimasi pemerintah daerah. Pemerintah dianggap gagal melindungi rakyat, hingga kepercayaan publik pun menurun, karena aparat dianggap tidak netral, sehingga konflik terus berulang. Kedua, munculnya politik identitas. Konflik memicu politik identitas berbasis agama, menyebabkan polarisasi dan penurunan kualitas demokrasi, karena pemimpin dipilih berdasarkan identitas, bukan kompetensi. Yang ketiga, keterlibatan elit politik dan aparat. Elit politik lokal diduga memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi dan penguasaan sumber daya. Untuk penyelesaian konflik, perlu dilakukan reformasi struktural dan pendekatan politik yang adil. Selanjutnya yaitu pengaruh konflik poso terhadap bidang sosial, budaya, dan kewilayahan. Jadi pada bidang sosial budaya terjadinya polarisasi antar kelompok beragama, yang dimana terjadi perpecahan sosial antara umat Islam dan umat Kristen. Lalu yang kedua yaitu kerusakan nilai-nilai toleransi. Jadi yang dimana seharusnya umat Islam dan umat Kristen, bahkan seluruh penduduk itu hidup harmonis dan aman, menjadi menaruh rasa curiga antar sesama. Lalu yang ketiga adalah trauma sosial. Jadi karena konflik yang bisa dibilang cukup berkepanjangan ini membuat masyarakat takut dan trauma karena kehilangan seperti keluarga, harta, bahkan tempat tinggal dan lainnya. Lalu yang keempat adalah migrasi dan perubahan struktur sosial. Jadi karena konflik ini, banyak warga memutuskan untuk pergi dari tempat asal dan tidak memutuskan untuk kembali karena takut, karena daerah itu sudah tidak aman. Lalu terjadi ketimpangan sosial karena daerah tersebut menjadi tidak stabil karena masyarakat banyak yang bermigrasi. Lalu yang kedua adalah pada bidang kewilayahan. Pada bidang ini yang pertama pengaruhnya adalah kerusakan infrastruktur. Jadi banyak bangunan seperti tempat tinggal, tempat ibadah, lalu fasilitas umum itu banyak yang hancur. Lalu yang kedua adalah perubahan tata ruang, yang dimana beberapa daerah menjadi zona konflik sehingga ditinggalkan oleh warga. Lalu yang ketiga itu pengaruhnya adalah terhambatnya pembangunan daerah. Terhambatnya pembangunan daerah ini diakibatkan konflik poso yang belum berhenti pada saat itu. Nah, yang terakhir zona rawan keamanan, yang dimana beberapa tempat menjadi sarang bersenjata dan radikal oleh beberapa oknum.